Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsa Gatvan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24080100902. Hari ini saya akan mempresentasikan dan membawa materi tentang konservasi. Ini merupakan salah satu kewajiban saya dalam mengikuti ujian tengah semester. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan materi yang saya bawa, saya akan menjelaskan pengertian konservasi. Jadi, konservasi ini merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan agar tetap lestari dan tetap berkelanjutan. Nah, jadi konservasi ini berasal dari istilah conservation yang berarti menjaga bersama apa yang dimiliki secara bijaksana. Nah, apa sih yang materi yang akan saya bawa kali ini? Jadi yang akan saya bawa hari ini adalah konservasi itu mencakup aspek apa saja. Jadi konservasi ini mencakup berbagai aspek, yakni pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan terhadap ekosistem. Jadi sebelum kita mulai, aku harap kalian simak terus ya. Nah, yang pertama kali saya akan bahas adalah konservasi dalam perlindungan ekosistem. Saya akan mengambil sudut pandang yang dimana itu ada di kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita lakukan atau yang biasa kita sering lihat orang-orang melakukannya. Nah, ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah penggunaan plastik. Dalam konservasi, kita bisa mengurangi penggunaan plastik agar kita tidak merusak ekosistem. Karena biasanya sampah-sampah dari penggunaan plastik ini biasanya dibuang secara asal, baik itu di daratan dan di lautan. Jadi itu sangat-sangat membahayakan bagi ekosistem yang ada di laut maupun di daratan. Lalu gimana cara pencegahannya? Dari cara pencegahannya itu kita bisa mengganti. Biasanya plastik ini digunakan untuk membawa barang. Nah, kita bisa menggunakan atau kita bisa mengganti plastik itu menjadi sebuah tote bag. Karena kedua-duanya memiliki kegunaan yang sama, sehingga dari kita memakai tote bag ini kita bisa membantu dan merawat ekosistem baik itu di daratan dan di laut. Lalu biasanya plastik ini digunakan untuk menjadi sebuah sedotan. Nah, dari situ kita bisa mengganti sedotan itu dengan membawa sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan stainless atau sedotan kertas. Biasanya kalau sedotan kertas ini dia udah banyak diterapkan oleh banyak restoran, sehingga kalau misalnya di restoran itu belum diterapkan sedotan ramah lingkungan, kita bisa membawa sedotan stainless. Lalu yang kedua biasanya itu plastik ini biasanya digunakan untuk menjadi sebuah wadah, baik itu mangkok ataupun gelas. Jadi untuk mencegah hal itu, untuk tidak memakai tadi, kita bisa menggunakan tumbler sebagai wadah minuman, lalu kita bisa menggunakan Tupperware untuk makanan, sehingga kita bisa menerapkannya dan bisa berpartisipasi dalam merawat ekosistem baik itu di daratan dan di laut. Lalu yang kedua, kita bisa menanam tanaman. Jadi menanam tanaman ini bisa dilakukan di halaman rumah, terus di area kampus, terus di misalnya di area sekolah atau di jalanan. Nah, jadi kita biasanya menanam tanaman itu di pot. Nah, jadi kita bisa naruh di mana-mana karena itu dapat meningkatkan oksigen dan mengurangi emisi dari CO2. Selain itu, tanaman yang kita tanam itu biasanya berguna untuk bagi habitat-habitat tertentu, contohnya kayak burung ataupun serangga. Nah, lalu yang terakhir itu ada partisipasi dalam aktivitas lokal konservasi. Jadi biasanya banyak seminar-seminar ataupun kayak sosialisasi tentang konservasi. Nah, kita bisa mengikuti hal tersebut agar dimana kita bisa memiliki pemikiran yang baik dalam konservasi atau dalam
merawat lingkungan sekitar. Nah, biasanya di dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas tersebut biasanya itu ada kayak membersihkan pantai yang biasanya kayak dilakukan oleh Pandawara. Terus kita bisa di dalam itu bisa ada penggalangan donasi untuk organisasi lingkungan, atau misalnya ada kampanye terkait isu-isu dari lingkungan. Jadi dari ketiga itu tuh kita bisa membuat diri kita tuh semakin sadar tentang lingkungan yang kita hidupi saat ini. Jadi semakin kita sadar, semakin kita tahu bagaimana kekurangan atau kelebihan yang ada di kehidupan sekarang. Jadi kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah. Nah, jadi ketiga aspek atau ketiga contoh tadi itu merupakan salah satu contoh konservasi dalam perlindungan ekosistem yang mencakup kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua ada konservasi dalam keanekaragaman hayati. Contoh-contohnya di Indonesia tuh udah sangat banyak. Jadi Indonesia ini sudah menerapkan gimana caranya ngerawat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi apa aja sih contoh-contohnya? Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional ini udah banyak ya di Indonesia, kayak contohnya Taman Nasional Komodo yang letaknya di NTT atau di Pulau Komodo. Jadi Indonesia ini sudah menerapkan agar gimana caranya kita bisa melindungi komodo. Komodo ini kan termasuk hewan yang udah terancam punah. Jadi Indonesia ini membangun Taman Nasional ini agar gimana caranya komodo ini bisa terlindungi, dan juga selain komodo itu dia bisa menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di laut dan di darat. Contohnya kayak di Pulau Komodo ini kan banyak hewan-hewan yang ada di laut yang dimana itu juga sudah terancam punah. Jadi Indonesia ini sudah istilahnya sudah mengantisipasi gimana caranya agar hewan ini tuh tidak terancam punah. Lalu yang kedua ada Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini di Indonesia ada Suaka Marga Satwa Baluran atau biasa dikenal dengan Afrika Panjapa. Nah, Suaka ini tuh tujuannya untuk melindungi berbagai satwa liar seperti banteng dan rusa, serta habitatnya itu banyak, gak cuma itu dua doang. Jadi Indonesia ini udah menerapkan ini untuk gimana caranya kita melindungi satwa-satwa liar agar tidak terdefinisi terancam punah. Lalu yang terakhir itu ada cagar alam. Nah, cagar alam ini ada yang pernah saya datangi itu cagar alam Cibodas, dimana saya melakukan penelitian di situ. Jadi di situ banyak sekali anggrek-anggrek langka, ataupun mungkin saya pernah menemukan pas itu macan tutul kembang hitam, di mana itu merupakan hampir terdefinisi terancam punah. Nah, jadi tujuannya cagar alam Cibodas ini itu untuk melindungi flora dan fauna yang endemik. Jadi saya itu di situ juga termasuk fungsinya tuh kayak sebagai pusat penelitian seperti saya tadi, atau pendidikan lingkungan. Nah, lalu yang terakhir itu ada konservasi laut. Nah, konservasi laut ini di Indonesia itu ada Taman Nasional Karimun Jawa, yang dimana itu bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dengan melindungi terumbu karang dan spesies lain seperti penyu. Nah, program pengelolaan perikanan ini dilaksanakan untuk mendukung kehidupan nelayan lokal. Jadi fungsinya tuh gak cuma untuk melindungi spesies-spesies yang sudah terancam punah, jadi dia juga bisa melindungi dan mendukung kehidupan nelayan lokal. Nah, yang terakhir ada tambahan dari saya, yakni konservasi dalam perlindungan seni rupa. 2 atau 3 minggu lalu saya mengunjungi Candi Borobudur yang terletak di Magelang. Nah, di situ saya menemukan berbagai aspek konservasi, yakni salah satu contohnya adalah penempatan tong sampah yang banyak, sehingga mereka atau pihak dari Borobudur, pihak pengurus Borobudur ini, mereka mengantisipasi bagaimana caranya agar sampah tidak dibuang sembarangan. Jadi mereka ingin Borobudur ini tetap bersih. Lalu yang kedua itu ada mereka melakukan pemeliharaan secara rutin. Jadi Borobudur ini dipelihara dengan pembersihan, kayak misalnya di candi-candinya tuh dibersihin kayak
dari lumut-lumutnya ataupun kayak kotoran-kotoran yang di candinya, sehingga candi ini tetap terlihat bersih. Lalu yang ketiga, mereka melakukan pembaruan terhadap Candi Borobudur. Jadi mereka ini melakukan sebuah pembaruan, jadi kayak ada museum baru atau pasarnya, atau mungkin dia menambahkan peta dan banyak deh. Jadi mereka tuh melakukan pembaruan sehingga banyak turis yang tertarik untuk sana. Itu merupakan salah satu konservasi yang dimana peninggalan seni rupa kita itu bisa dilirik banyak orang. Jadi Candi Borobudur ini tetap dilestarikan menjadi sebuah pusat wisata. Lalu yang terakhir, mereka ini membuat sebuah pasar yang dimana itu isinya merupakan sebuah seni rupa dari Indonesia yang sudah lama ditinggalkan. Contohnya itu kayak ada vas bunga ataupun apa dari anyaman Indonesia, dari ahli seni rupa yang ada di Indonesia. Jadi mereka nih benar-benar bagaimana caranya mereka ingin melestarikan apa yang ada di Indonesia, sehingga sangat-sangat menguntungkan bagi kita sebagai warga Indonesia punya Candi Borobudur ini, karena mereka benar-benar, atau pihak pemerintah pun juga benar-benar ingin melestarikan seni rupa yang ada di Indonesia. Jadi cukup sekian pembawaan materi ya dalam bentuk video yang telah saya buat. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan kata, baik itu dari cara berbicara saya ataupun kegugupan saya dalam berbicara. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya ada kurang informasi yang saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.